Kompas TV, independen, terpercaya. Mantan karyawan di Makassar gasak uang bekas kantornya senilai ratusan juta rupiah. Ratusan truk di kota Parepare, Sulawesi Selatan antre panjang di SPBU demi beli solar. PSSI mengutuk keras aksi brutal dalam laga Elite Pro Academy. Selamat pagi, saudara. Di Kompas Pagi bersama saya, Hendra Bakti. Pagi ini sejumlah informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Mantan karyawan perusahaan makanan beku di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap usai membobol bekas kantornya. Bersama rekannya, pelaku menggasak uang senilai 400 juta rupiah yang disimpan di brankas. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan seorang pria memasuki gudang sebuah perusahaan makanan beku di kawasan industri Makassar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pelaku langsung menuju penyimpanan uang kemudian membobol brankas yang berisikan uang sebesar 400 juta rupiah. Kejadian ini terekam pada Senin 13 April 2026 lalu. Polisi yang menerima laporan langsung lakukan penyelidikan. Polisi menangkap ZU bersama rekannya MJ di salah satu kos di Jalan Rakalin Raya, Kota Makassar. ZU merupakan mantan karyawan di perusahaan tersebut dan jadi pelaku utama pencurian. Modus operandinya, jadi ada pelaku yang kita sudah amankan 2 orang, itu ke tempat tersebut, kemudian membawa congkel, obeng, dan alat-alat untuk membuka brankas. Kemudian dia langsung masuk dengan memanjat pagar, kemudian langsung membuka brankas itu, kemudian melarikan diri. Kenapa bisa mulus untuk kejahatan tersebut? Karena pelaku si yang satu ini dengan inisial Z itu adalah mantan karyawan di perusahaan tersebut. Dan dia sudah semenjak dari kejadian tersebut ada 1 bulan lebih lah dia sudah resign atau keluar. Selain menangkap kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang sisa hasil pencurian, pakaian hingga perkakas untuk membobol kantor. Keduanya kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten ditangkap polisi di Kendari. Pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran berusaha melawan dan kabur saat ditangkap. Residivis kasus pencuri motor lintas kabupaten bernama Edi harus mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Pria 37 tahun itu ditembak lantaran melawan saat akan ditangkap. Edi ditangkap tim Busur 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari pada 18 April 2026 lalu di tempat persembunyiannya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Pelaku sudah lama jadi target operasi polisi. Terakhir, pelaku menggasak motor seorang ASN lingkup Pemkot Kendari pada 13 April 2026 lalu. Dan dari hasil penyelidikan, pelaku sudah 42 kali mencuri motor di lokasi berbeda. Kita berhasil mengamankan satu tersangka inisial ED dalam kasus dia pencurian kendaraan bermotor roda 2, dan di mana pelaku ini dia mainnya di lintas antar kabupaten, Kota Kendari, Konawe, dan Kolaka. Di mana pelaku ED saat kami melakukan penangkapan di dalam rumah temannya itu, kami melihat dia dan kemudian dia melihat kami. Terus kami melakukan pengejaran sampai di dalam rumah, dia melakukan perlawanan. Dan hingga dia mau kabur, akhirnya kami berikan
tindakan tegas dan terukur. Saya ulangi, tindakan tegas dan terukur. Karena hasil dari pendalaman dan interogasi penyelidikan kami dari Buser 77 didapati dia melakukan tindak pidana pencurian itu sebanyak 42 TKP. Yang dimana TKP-nya itu 28 TKP itu di daerah Kota Kendari, TKP pencurian 10 di Kabupaten Kolaka, 4 TKP di Kabupaten Konawe. Saat ini, pelaku ditahan di Mapolresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelaku. Silvian Syakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Akrapinus Rumatora alias Nuskei. Motif pembunuhan akibat dendam dan kedua pelaku kini ditahan. 2 terduga pelaku pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Akrapinus Rumatora alias Nuskei, diterbangkan ke Ambon, Maluku. Keduanya masing-masing berinisial AR dan HR. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku nekat membunuh Nuskei lantaran dendam. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini. Adapun motif dari kejadian tersebut adalah balas dendam oleh kedua pelaku. Namun untuk detailnya masih dilakukan pengembangan oleh penyidik. Kemudian setelah kejadian kemarin juga Polres Maluku Tenggara telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 6 orang untuk penanganan kasus tersebut. Dan pada hari ini kedua terduga pelaku sudah diterbangkan dari Bandara Ibra menuju ke Bandara Patimura dan tadi siang telah tiba di Kota Ambon. Saat ini kedua terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan tambahan di kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku. Suasana di area pintu keluar terminal kedatangan Bandara Karel Satsuitubun, Maluku Tenggara mendadak mencekam 19 April kemarin setelah Akrapinus Rumatora diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara itu seketika meninggal dunia akibat luka tikaman. Peristiwa ini terjadi di area pintu kedatangan. Saat itu korban baru tiba dari Jakarta. Tiba-tiba korban ditikam menggunakan sebilah pisau. Pasca kejadian, polisi menangkap 2 orang terduga pelaku dan saat ini ditahan di Polres Maluku Tenggara. Pasca kejadian tersebut, keluarga korban membawa korban ke rumah sakit Karel Satsuitubun Langgur, namun pada pukul 12.00 yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia oleh rumah sakit. Alhamdulillah 2 jam pasca kejadian, jajaran Polres Maluku Tenggara berhasil mengamankan 2 terduga pelaku yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Kami menghimbau kepada keluarga korban untuk bisa menahan diri dan mempercayakan proses penanganannya kepada kami pihak kepolisian. Demonstrasi menuntut penutupan tambang ilegal di Kendari, Sulawesi Tenggara ricu. Demonstran dan petugas keamanan terlibat saling dorong. Kericuan ini terjadi saat demonstran membakar ban bekas di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun aksi tersebut coba dihalau petugas keamanan. Beruntung kericuan tak berlangsung lama. Demonstrasi ini sendiri menuntut penutupan tambang ilegal di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Massa dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabaena ini menilai tambang tersebut merusak lingkungan. Pemuda Pelajar Mahasiswa Kabaena bahwa hari ini kami hadir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama menyoroti terkait kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas tambang alam hari yang kemudian merusak infrastruktur mata air, dalam hal ini pipa air, kemudian memutus jalan tani yang ada di Dusun Olondoro, Desa Radok. Oke. Sejauh ini gimana? Memang sudah lama ya hal itu terjadi? Kalau untuk terkait longsor ini sudah, yang parahnya ini sudah yang ketiga kalinya. Begitu. Pihak Komisi 3 DPRD Sulawesi Tenggara menanggapi demonstrasi ini. Mereka akan segera memanggil Dinas ESDM, DLHK, serta instansi terkait guna digelar rapat dengar pendapat sebagai tindak lanjut dari aspirasi massa.
terkait dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Alam Harik. Masalah timbul ini ketika mereka melakukan kegiatan pertambangan di daerah aliran sungai. Nah, ketika terjadi ketika hujan, maka hasil dari aktivitas penambangan yang mereka lakukan di daerah aliran sungai terjadi longsor sampai mempengaruhi aliran sungai, terjadi kekeruhan aliran sungai yang menjadi sumber utama air minum masyarakat Kabaena. Dan setelah ini Pak, apa yang akan dilakukan dari hasil pertemuan dengan para Setelah kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat Kabaena yang datang langsung, yang mereka selaku masyarakat yang mengalami kondisi, yang mengalami langsung di lapangan, maka kami akan tidak lanjuti dengan rapat dengar pendapat dengan semua pihak yang terkait. Dalam hal ini kami akan hadirkan. Ribuan nelayan di Merauke, Papua Selatan menggelar aksi demonstrasi. Mereka menolak kapal traul asing atau kapal dengan pukat harimau yang berada di Merauke. Ribuan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Papua Selatan ini menggelar aksi demonstrasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke. Mereka menolak 2 kapal traul asing yang baru tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke. Para nelayan menilai kapal traul tersebut berpotensi mengganggu hasil tangkapan mereka yang belakangan ini sudah mengalami penurunan. Sebagai bentuk bahwa kami nelayan Merauke juga butuh sejahtera, ingin makan selayaknya nelayan-nelayan yang ada di kota-kota lain. Kalau nanti dia berdampak dengan adanya kapal-kapal ini, mohon kami dari HNSI berharap supaya pemerintah pusat untuk bagaimana mengevaluasi kembali terkait dengan zona penangkapan kapal-kapal yang ada di Kabupaten Merauke. Sementara pihak pelabuhan membantah jika kapal asing tersebut merupakan kapal traul. 2 kapal tersebut tidak termasuk kategori kapal traul dan saat ini proses perizinannya belum rampung. Untuk saat ini kapal ini masih menunggu perizinan. Ya, namun secara regulasi untuk keberadaan kapal ini bukan traul ya, tetapi jaring hela udang berkantong. Jadi ini untuk menangkap udang sebenarnya dengan wilayah tangkap yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan keputusan menteri, masih ada waktu terkait dengan koordinasi yang akan dilakukan ke kementerian dari pemerintah daerah, apakah ini akan dilaksanakan, dijalankan di Merauke ataukah akan dilakukan pelaksanaan di wilayah lainnya. Ratusan truk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan antre panjang di SPBU demi beli solar. Ikuti informasi lengkapnya di Kompas Pagi sesaat lagi. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, ratusan truk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan antre panjang di SPBU. Antrean truk panjang ini bahkan hingga ke perbatasan Kabupaten Pinrang.
Antrean truk yang hendak mengisi solar ini terjadi di SPBU Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Panjangnya antrean truk bahkan hingga ke perbatasan Kabupaten Pindrang. Ratusan truk yang mengantre ini demi mendapatkan solar. Sebagian bahkan harus menginap agar dapatkan solar. Para sopir mengaku kelangkaan solar terjadi sejak sepekan terakhir. Sementara pengelola SPBU mengaku stok mereka habis lantaran ada keterlambatan dari pihak Pertamina. Tunggu apa di sini, Pak? Tunggu solar, Pak. Tunggu solar ini sejak kapan nunggu, Pak? Dari jam 5, Pak. Jam 5? Iya, jam 5. Ada teman yang nginap juga sini, Pak? Banyak, Pak. Banyak temannya? Iya. Itu sejak kapan kelangkaan solar terjadi, Pak? Mulai dari lama, Pak. Lama, Mi, ya? Apa, Pak, sini, Pak? Lagi antri, no? Sudah berapa lama antri solar, Pak? Kalau saya sudah 5 jam. 5 jam ini? Iya. Berarti dari subuh? Iya, dari subuh. Ada teman-teman yang nginap? Banyak yang nginep. Pak, Yang sebelah kanan nginep semua ini. perjalanan dari mana tadi, Pak? Kalau saya dari Toraja. Dari Toraja mau ke mana? Mau kembali ke gudang. Oh, Pak, ini sudah... Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mulai lakukan penelitian fenomena tanah bergemuruh di Bitung, Sulawesi Utara. PVMBG pun mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari sementara aktivitas terutama di malam hari. Fenomena suara bergemuruh dari dalam tanah ini viral di media sosial. Fenomena ini terjadi di Kelurahan Madidir, Ure, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran, apalagi terjadi di wilayah pemukiman warga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mulai diterjunkan untuk lakukan penelitian. PVMBG juga berkoordinasi dengan Pemkot Bitung dan Dinas ESDM Provinsi Sulut. Tim tanggap darurat dari PVMBG melakukan penelitian dengan menggunakan mikrotremor di lokasi tersebut. Namun hasil yang didapatkan belum dapat menggambarkan atau menginterpretasikan terkait lebih jelas terkait fenomena tersebut. Sehingga kami merasa perlu untuk kemudian melakukan penelitian kembali. Nah, kami sedang merapatkan dengan teman-teman dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara untuk berkolaborasi turun melakukan penelitian baik dengan menggunakan alat seismometer dan juga dengan menggunakan metode geolistrik seperti itu. Dan mudah-mudahan dari kedua hasil atau penelitian tersebut kami bisa mendapatkan hasil dan dapat menyimpulkan terkait fenomena yang ada di Kota Bitung. Sebagai langkah mitigasi, PVMBG mengimbau masyarakat yang bermukim di wilayah sumber suara bergemuruh meningkatkan kewaspadaan dan disarankan untuk menghindari sementara aktivitas terutama di malam hari. Yana Mieke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dinas Kesehatan Kota Makassar kembali menemukan kasus suspek campak, saudara. Kali ini petugas menemukan 72 kasus yang terindikasi campak. Kasus campak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus meningkat. Hal ini setelah Dinas Kesehatan Kota Makassar kembali menemukan suspek campak sebanyak 72 kasus. Mereka yang terindikasi campak kini telah jalani pengambilan sampel darah untuk dikirim ke laboratorium. Tahun 2026 ini positif campak yang terkonfirmasi secara laboratorium adalah total sebanyak 64 kasus di Kota Makassar. Terus kalau penanganannya seperti apa? Ya, untuk penanganan sama seperti yang sebelumnya, kita tetap berusaha agar supaya data yang terlaporkan itu bisa melaksanakan isolasi mandiri di tempatnya masing-masing. Kemudian jika ada gejala melalui gejalanya memberat agar supaya dapat mengakses pelayanan kesehatan yang terdekat. Dengan tambahan 72 kasus ini, total suspek campak di Makassar mencapai 347 orang. Kini Pemkot Makassar pun mulai menggenjot vaksinasi anak hingga tenaga medis. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dinas Kesehatan Kota Makassar mulai memberikan vaksin campak bagi tenaga kesehatan. Program ini dilakukan sebagai langkah untuk melindungi sekaligus menekan potensi penyebaran campak pada tenaga kesehatan.
Penanganan KLB campak di Sulawesi Selatan terus dilakukan. Vaksinasi kini diperluas dan tak hanya anak, tapi juga mulai menyasar tenaga kesehatan. Pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan mulai dilakukan pada 20 April kemarin. Mereka jadi salah satu prioritas lantaran memiliki intensitas kontak tinggi dengan pasien. Selain pemberian vaksin, para tenaga kesehatan juga diberikan edukasi terkait pencegahan dan penanganan kasus campak sesuai standar protokol kesehatan. Vaksinasi untuk tenaga kesehatan mulai per hari ini, sasarannya mulai dari dokter ISIP, bidan, perawat, dan terutama dari yang kontak langsung dengan pasien. Ada sekitar di sini petugas sekitar lebih dari 60 orang. Itu sebenarnya gunanya apa saja, Bu? Ini vaksin campak untuk mencegah dari virus campak. Terus ini kan bisa dibilang tenaga kesehatan juga rentan. Iya, ini kan virus yang aktif, toh. Jadi kita ini tujuannya untuk mencegah dari perlindungan aktif dari virus campak tersebut. Apalagi ini adalah vaksin yang aktif. Rencananya sampai kapan proses campak untuk tenaga kesehatan? Sampai bulan Mei. Vaksin bagi nakes merupakan bagian dari upaya penanganan kasus campak di Makassar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberangkatan haji 2026 mulai dilakukan di embarkasi Makassar. Kloter 1 dan 2 diberangkatkan dini hari tadi. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Hendra Bakti. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, pemberangkatan haji 2026 mulai dilakukan di embarkasi Makassar. Kloter 1 dan 2 diberangkatkan dini hari tadi. Sebanyak 387 jemaah calon haji dari kloter pertama embarkasi Makassar masuk ke asrama haji Sudiang. Kloter pertama jemaah calon haji ini berasal dari Kabupaten Sopeng dan juga Makassar. Setibanya di asrama, jemaah langsung mengikuti proses penerimaan dan mendapatkan pelayanan one-stop service, termasuk layanan baru berupa pembagian kanusuk yang merupakan identitas digital berbentuk smart card. Pembagian kartu nusuk ini dilakukan lebih awal di asrama haji dan bukan lagi di Arab Saudi. Selain itu, saat ini dilakukan sistem Mekah Route, yaitu proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang kini dilakukan langsung di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ada dua layanan yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu pembagian nusuk yang selama ini di Kota Mekah, pembagian nusuknya di Asrama Haji Embarkasi Makassar. Yang kedua, ya pemeriksaan paspor imigrasi Saudi yang selama ini diperiksa di Jeddah dan Madinah. Alhamdulillah tahun ini pindah pemeriksaan imigrasi Saudi pindah di Bandara Sultan Hasanuddin. Dampaknya bila jemaah nanti tiba landing di Saudi, ya tidak ada lagi pemeriksaan.
Itulah perbedaan dari tahun sebelumnya. Pak, saya lihat ini penerimaannya Ya, kami percepat karena kami baru melayani Makarot, yaitu pemeriksaan Saudi, makanya kami lebih siap ya, butuh waktu yang agak banyak untuk persiapan itu. Makanya pelepasan kami majukan di pagi agar nanti persiapan pemberangkatan jamaah tidak terganggu lagi. Embarkasi Makassar tahun ini akan memberangkatkan banyak 16.750 jemaah calon haji yang terbagi dalam 43 kelompok terbang di 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh jemaah haji ketika masuk di Asrama Haji Sudiang Makassar? Yang pertama yaitu akan diterima oleh panitia pelaksana ibadah haji. Yang kedua itu diberikan edukasi dan juga arahan. Selanjutnya akan dibagikan dokumen-dokumen penting seperti misalnya gelang identitas, paspor, visa, boarding pass, living cost, dan juga dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Semua ini dilakukan di satu ruangan di aula penerimaan dalam layanan one stop service agar kemudian bisa menghemat tenaga dari para jemaah haji dan bisa dalam kondisi fit menuju perjalanan ibadah haji yang akan dilaksanakan. Saya Linda Wirawan, Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Selain petugas dapur, penyedia layanan konsumsi jemaah haji juga tak ketinggalan berbenah untuk layani jemaah haji. Jurnalis Kompas TV Jihan Novita akan mengajak Anda melihat persiapan yang dilakukan salah satu dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Saudara, salah satu faktor penting yang perlu dipersiapkan jelang kedatangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci adalah makanan atau konsumsi untuk jemaah haji Indonesia. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu dapur Mes Mary, catering penyedia layanan konsumsi untuk jemaah haji selama berada di Madinah. Dan kita akan berbincang dengan Head Chef dari Mes Mary, yaitu ada Chef Abdurrahman, sudah bersama saya di sini. Iya, Chef, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah kedatangannya. Terima kasih juga sudah disambut di dapurnya Mes Mary. Ini luar biasa, dari saya masuk ternyata memang udah wangi aroma bahan-bahan masakan Indonesia gitu ya, Chef. Boleh dijelaskan, Chef, ini sedang di ruang apa dan ini bahan-bahannya apa saja yang ada di ruangan ini? Kebenaran kita di posisi di ruangan penyimpanan barang-barang sayuran atau barang-barang yang bukan freezer atau frozen-nya. Kita menyediakan seperti, karena ini dapur Indonesia untuk jemaah Indonesia, jadi kita seperti bawang daun jeruk, salam, sereh, itu pala, lengkuas, bawang daun, wortel. Ini khas untuk Indonesia dengan cita rasa Indonesia. Dan ini kenapa banyak kentang seperti ini? Karena kita persiapan untuk kedatangan jemaah haji dengan menu kentang Mustafa. Kentang Mustafa, menu favoritnya jemaah haji Indonesia. Nah, ini kan ada kencur, daun jeruk, daun salam. Ini dibawa langsung dari Indonesia, Chef? Ini dari Indonesia, ada khusus, kita distributor orang Indonesia selalu bawa rempah-rempah seperti ini. Gitu. Jadi rasanya tetap khas Indonesia ya? Makanya alhamdulillah kita udah 3 tahun, 4 tahun sekarang Mes Mary itu tingkat pertama terus dalam kualitas, dalam semua operasional. Termasuk di Malaysia juga kita dapat penghargaan juga. Kita karena menu ini ada Indonesia, ada Malaysia, tapi kita disesuaikan semua rempah-rempahnya, kita alhamdulillah. Nah, ini kan baru bahan-bahan, terus juga menunya yang nanti disiapkan untuk diberikan ke jemaah haji Indonesia ini seperti apa, Chef, nantinya? Kita udah ditentukan menunya gitu ya. Jadi kita bukan menentukan, dapur kalau umroh kita yang menentukan, tapi untuk hajian sudah menentukan dari Kementerian Haji. Boleh di-spill, Chef. Mungkin jemaah mau tahu juga nanti kira-kira makannya menunya apa aja ya? Menunya seperti memang gak terlalu ribet juga sih. Cuma kalau daging-dagingan seperti kita daging bistik, daging gepuk, terus ada daging juga black pepper, ada black pepper juga, ada daging habang juga, ada ayam boku, sayur-sayuran ada capcay juga ada gitu ya. Capcay ada, terus ada acar juga sayurannya. Ini menu-menu khas Indonesia, bahkan menu-menu khas daerah tertentu juga akan disiapkan juga atau gimana, Ada, seperti daging rendang kan, rendang itu daerah gepuk daerah Sunda, habang itu dari mana gitu ya, dari Pekanbaru juga gitu. Ada dari Jawa juga, tongseng dari Jawa juga. Itu semua daerah ada, karena kan yang jemaah haji itu bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, semua ada gitu. Tapi yang terpenting dapur itu bagaimana bisa mempertahankan rasa dengan ciri khas Indonesia, itu yang masalahnya. Betul sekali, setuju, Chef. Nah, kalau Chef kan memang orang Indonesia, bahan-bahan juga datang dari Indonesia. Kalau asisten dan juga juru masak lainnya akan membantu Chef ini, apakah juga dari Indonesia didatangkan? Ya, kebenaran saya punya chefnya 6
Dulu saya pengalaman di hotel Jakarta sama Bogor. Jadi anak buah saya yang dulunya kerja di hotel saya tarik semua gitu. Dan kebenaran semua orang Indonesia 23 orang untuk asisten cook dan termasuk chefnya. Kalau ini kan adalah ruang vegetable gitu ya, Iya. ruang sayuran. Ini ada cabai juga. Lihat di sana ada seperti timun dan lain-lainnya. Ini selain vegetable ada apa lagi, Chef, di ruangan yang ada di dapur Mesmeri ini? Di ruangan ini kita ada mustaudah bahasa Arabnya. Kalau kita kan di groceries-nya itu bahan-bahan kering ya, seperti santan, semua adanya. Terus mie telur, mihun, semua kebutuhan Indonesia kita ada tempatnya di sana. Terus kita juga daging-dagingan ada, ayam, seafood semua ada gitu ya. Karena kita ada menu seafood juga kalau di umroh, tapi di sini juga ada kan seafood di hajian, cuma nggak banyak juga ikan-ikanannya. Termasuk juga memang ruang untuk penggilingan daging dan lain-lain, itu semuanya ada di sini ya, Chef ya? Kita semua udah penempatan masing-masing. Ya untuk sayuran, untuk ayam, bacarnya, untuk itu semua kita dengan menggunakan mesin. Nah, yang paling penting juga adalah menjaga kualitas dari Menjaga makanan. kualitas. Nah, itu bagaimana, Chef? Upaya dari Mesmeri sendiri untuk bisa memastikan nanti makanan yang sampai ke jemaah ini tetap segar. Ya, karena kita Miss Mary punya misi dan visi ya. Apa Saya tuh, ke Chef? anak buah, misi kita itu kalau kita masak, anggap yang jemaah itu keluarga kita. Nah, jangan orang lain aja, makannya siapa? Ya makannya kita. Nah, jadi tetap sebagaimanapun juga misi kita harus kualitas dijaga sebagaimana khasnya cita rasa Indonesia. Jadi jemaah haji walaupun jauh dari tanah air tetap merasakan ya suasana menu khas Indonesia. Baik, terima kasih Chef sudah diizinkan untuk melihat apa saja yang ada di dapur Mesmeri ini, dan semoga saja nanti persiapannya untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia juga lancar. Amin, insya Allah. Dan menu makanannya juga diterima oleh jemaah Amin, haji insya Indonesia. Allah, Terima kasih Chef sekali lagi. Sama-sama, Sukses makasih banyak terus. juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saudara, memang di dapur Mesmeri ini salah satu penyedia catering untuk layanan konsumsi jemaah haji Indonesia, juga bukan hanya menyediakan menu untuk jemaah haji secara menyeluruh, tetapi juga ada menu khusus untuk lansia atau lanjut usia, di mana nanti juga menunya akan disesuaikan dengan menu yang bisa dimakan oleh lansia ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Jihan Novita, Kompas TV. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ke informasi lain, Saudara, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Kendari, Sulawesi Tenggara berikrar menolak peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta telepon genggam ilegal di dalam lapas dan rutan. Ikrar komitmen bersama dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kendari. Petugas berkomitmen menolak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta telepon genggam ilegal di dalam lapas dan rutan. Mencegah praktik ilegal, mereka juga akan menjalankan pengawasan, transparan, dan akuntabel bersama aparat penegak hukum. Sanksi tegas juga menanti bagi mereka yang terbukti melanggar aturan. Atau deklarasi tentang Giting Sirutal Tuhalinan. Artinya kita melaksanakan janji untuk tidak adanya HP, pungli dan narkoba. Dan saya minta tadi dengan sangat tegas bahwa saya minta bahwa ini bukan semata-mata sebuah janji ikrar, tapi betul-betul harus dilaksanakan. Ya, bahwa saudara sebagai petugas tentunya harus tahu tentang aturan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh di lapas maupun rutan. Ya, oleh karena itu saya sudah sangat tegas apa yang harus saya berikan sanksi bila ada pelanggaran. Komitmen bersama diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban serta menghadirkan layanan pemasyarakatan yang baik. Silviansyah Kia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Ambon akan menerapkan sistem pembayaran digital di kawasan ruang terbuka publik. Sistem ini merupakan langkah strategis pemerintah kota untuk mendukung digitalisasi. Langkah awal dilakukan penyerahan fasilitas booth kontainer ke pelaku UMKM di sejumlah ruang terbuka publik. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena bilang pengelolaan ruang terbuka publik di Ambon dilakukan ke arah lebih modern.
Salah satunya dengan pembayaran digital di setiap booth UMKM untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan memperkuat UMKM. Tujuan kita adalah menciptakan inklusi dan literasi keuangan di Kota Ambon. Karena itu dengan misalnya dengan BI, KRIS ya, itu kita kerjasama untuk ditempatkan di RTP Wainitu, RTP Arsalobar, dan RTP Amusu. Harapan kita adalah 3 RTP ini akan menjadi contoh bagaimana transaksi non tunai itu berlangsung. Karena dia lebih aman. Pertama lebih aman, yang kedua ya kita lebih mudah untuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perkembangan teknologi, tapi juga soal-soal perkembangan digitalisasi ya, seperti itu. Penerapan sistem ini untuk menciptakan zona transaksi non-tunai yang aman dan efisien, serta memudahkan akses masyarakat dan pengunjung RTP. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Jajanan tradisional memiliki tempat khusus meski tren kuliner kekinian terus bermunculan. Tidak hanya soal rasa, keberadaan pisang epe dan boroncong memiliki nilai nostalgia meski kerap disebut jajanan jadul. Pisang epe, boroncong, dan saraba. Meski namanya sepintas terdengar jadul, tapi menjadi favorit warga. Kue boroncong sejenis pukis, berbentuk setengah lingkaran dan dibuat dari tepung beras, santan, dan kelapa parut yang dibakar dalam loyang khusus. Rasanya gurih dan kenyal. Sementara pisang epe terbuat dari pisang mengkal yang dibakar dan disiram gula merah cair. Rasa gurih pisang bakar dan manisnya gula merah ditambah topping coklat atau keju kian menambah nikmatnya pisang epe. Satu porsi pisang epe dan boroncong dihargai Rp20.000. Kami kan lebih ingin pemberdayaan UMKM. Jadi kita berdayakan, kita panggil pedagang-pedagang pisang epe, terus ada penjual pedagang boroncong juga. Jadi supaya hidup ya. Jadi sini ada sekitar 2 penjual pisang epe dan boroncong, dan ini pasarnya juga luar biasa mereka. Jadi nggak kalah lah dengan orang jualan burger. Ya, jadi karena memang kalau di sini kalau sore sampai malam itu kan 2 segmen. Jadi selain segmen anak muda, ada juga segmen orang tua ya. Jadi 2 segmen itu bebas memilih dia makanan tradisional atau makanan yang gaya-gaya Eropa Kekinian ya. Kekinian istilahnya. Saraba, minuman yang satu ini juga kerap menjadi pilihan. Minuman khas Sulawesi Selatan ini terbuat dari santan jahe. Rasa hangat minum saraba ditemani pisang epe dan boroncong makin menambah nikmatnya. Rame, bisa juga nyori di sini kak, bagus nyorenya. Kalau jajanannya suka apa di sini? Untuk jajanan kak ada pisang epe, saraba sama barongko. Iya boroncong. Apa yang disuka dari jajanan kuno seperti itu? Rasanya sih kak masih tetap konsisten. Rasanya kalau yang dari pisang epe suka apanya di situ? Oh, saya dari rasa keju sama coklatnya, enak dicampur gitu kak, di mix. Terus kalau dari boroncongnya apa yang disuka di situ? Boroncongnya kak dari rasa gurihnya kak. Ya. Menikmati pisang epe, boroncong, dan saraba diiringi suara ombak dan semilir angin pantai membuat suasana terasa nikmat untuk menghabiskan malam dan menikmati waktu santai. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Bernardo Silva akan tinggalkan Manchester City akhir musim ini. Kami hadirkan informasi olahraga ini usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik
layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Paruh terakhir dalam Kompas Pagi, saudara, kita ikuti informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kota Makassar kembali menemukan kasus suspek campak. Kali ini petugas menemukan 72 kasus yang terindikasi campak. Kasus campak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus meningkat. Hal ini setelah Dinas Kesehatan Kota Makassar kembali menemukan suspek campak sebanyak 72 kasus. Mereka yang terindikasi campak kini telah jalani pengambilan sampel darah untuk dikirim ke laboratorium. Tahun 2026 ini positif campak yang terkonfirmasi secara laboratorium adalah total sebanyak 64 kasus di Kota Makassar. Terus kalau penanganannya seperti apa? Ya, untuk penanganan sama seperti yang sebelumnya, kita tetap berusaha agar supaya data yang terlaporkan itu bisa melaksanakan isolasi mandiri di tempatnya masing-masing. Kemudian jika ada gejala melalui gejalanya memberat, agar supaya dapat mengakses pelayanan kesehatan yang terdekat. Dengan tambahan 72 kasus ini, total suspek campak di Makassar mencapai 347 orang. Kini Pemkot Makassar pun mulai menggenjot vaksinasi anak hingga tenaga medis. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan truk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan antre panjang di SPBU. Antrean truk bahkan hingga ke perbatasan Kabupaten Pindrang. Antrean truk yang hendak mengisi solar ini terjadi di SPBU Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Panjangnya antrean truk bahkan hingga ke perbatasan Kabupaten Pindrang. Ratusan truk yang mengantre ini demi mendapatkan solar. Sebagian bahkan harus menginap agar dapatkan solar. Para sopir mengaku kelangkaan solar terjadi sejak sepekan terakhir. Sementara pengelola SPBU mengaku stok mereka habis lantaran ada keterlambatan dari pihak Pertamina. Tunggu apa di sini, Pak? Tunggu solar, Pak. Tunggu solar ini sejak kapan nunggu, Pak? Dari jam 5, Pak. Jam 5? Iya, jam 5. Ada teman yang nginap juga sini, Pak? Banyak, Pak. Banyak teman ya? Iya. Itu sejak kapan kelangkaan solar terjadi, Pak? Mulai dari lama, Pak. Lama, ya? Apa, Pak, sini, Pak? Lagi antri, no? Sudah berapa lama antri solar, Pak? Kalau saya sudah 5 jam. 5 jam ini? Yeah. Berarti dari subuh? Iya, dari subuh. Ada teman-teman yang nginap? Banyak yang nginap. Pak, yang sebelah kanan nginap semua ini. Perjalanan dari mana tadi, Pak? Kalau saya dari Toraja. Dari Toraja mau ke mana? Mau kembali ke gudang. Oh, Pak, ini sudah... Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Akrapinus Rumatora alias Nuskei. Motif pembunuhan akibat dendam dan kedua pelaku kini ditahan. 2 terduga pelaku pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Akrapinus Rumatora alias Nuskei, diterbangkan ke Ambon, Maluku. Keduanya masing-masing berinisial AR dan HR. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku nekat membunuh Nuskei lantaran dendam. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini. Adapun motif dari kejadian tersebut adalah balas dendam oleh kedua pelaku. Namun untuk detailnya masih dilakukan pengembangan oleh penyidik. Kemudian setelah kejadian kemarin juga Polres Maluku Tenggara telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 6 orang untuk penanganan kasus tersebut. Dan pada hari ini kedua terduga pelaku sudah diterbangkan dari Bandara Ibra menuju ke Bandara Patimura dan tadi siang telah tiba di Kota Ambon. Saat ini kedua terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan tambahan di kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku. Suasana di area pintu keluar terminal kedatangan Bandara Karel Suitubun, Maluku Tenggara mendadak mencekam 19 April kemarin setelah Akrapinus Rumatora diserang oleh orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara itu seketika meninggal dunia akibat luka tikaman. Peristiwa ini terjadi di area pintu kedatangan. Saat itu korban baru tiba dari Jakarta. Tiba-tiba korban ditikam menggunakan sebilah pisau. Pasca kejadian, polisi menangkap 2 orang terduga pelaku dan saat ini ditahan di Polres Maluku Tenggara. Pasca kejadian tersebut, keluarga korban membawa korban ke Rumah Sakit Karel Sestubun Langgur, namun pada pukul 12.00 yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia oleh rumah sakit. Alhamdulillah 2 jam pasca kejadian, jajaran Polres Maluku Tenggara berhasil mengamankan 2 terduga pelaku yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Kami menghimbau kepada keluarga korban untuk bisa menahan diri dan mempercayakan proses penanganannya kepada kami pihak kepolisian. Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten ditangkap polisi di Kendari. Pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran berusaha melawan dan kabur saat ditangkap. Residivis kasus pencuri motor lintas kabupaten bernama Edi harus mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Pria 37 tahun itu ditembak lantaran melawan saat akan ditangkap. Edi ditangkap tim Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari pada 18 April 2026 lalu di tempat persembunyiannya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Pelaku sudah lama jadi target operasi polisi. Terakhir, pelaku menggasak motor seorang ASN lingkup Pemkot Kendari pada 13 April 2026 lalu. Dan dari hasil penyelidikan, pelaku sudah 42 kali mencuri motor di lokasi berbeda. Kita berhasil mengamankan satu tersangka inisial ED. Dalam kasus dia pencurian kendaraan bermotor roda 2. Dan di mana pelaku ini dia mainnya di lintas antar kabupaten, Kota Kendari, Konawe, dan Kolaka. Di mana pelaku ED saat kami melakukan penangkapan di dalam rumah temannya itu, kami melihat dia dan kemudian dia melihat kami. Terus kami melakukan pengejaran sampai di dalam rumah, dia melakukan perlawanan. Dan hingga dia mau kabur, akhirnya kami berikan tindakan tegas dan terukur. Saya ulangi, tindakan tegas dan terukur. Karena hasil dari pendalaman dan interogasi penyelidikan kami dari Buser 77 didapati dia melakukan tindak pidana pencurian itu sebanyak 42 TKP. Yang dimana TKP-nya itu 28 TKP itu di daerah Kota Kendari, TKP pencurian 10 di Kabupaten Kolaka, 4 TKP di Kabupaten Konawe. Saat ini, pelaku ditahan di Mapolresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelaku. Silvian Syakia, Kos TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Mantan karyawan perusahaan makanan beku di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap usai membobol bekas kantornya. Bersama rekannya, pelaku menggasak uang senilai 400 juta rupiah yang disimpan di brankas. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan seorang pria memasuki gudang sebuah perusahaan makanan beku di kawasan industri Makassar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Pelaku langsung menuju penyimpanan uang kemudian membobol brankas yang berisikan uang sebesar 400 juta rupiah. Kejadian ini terekam pada Senin 13 April 2026 lalu. Polisi yang menerima laporan langsung lakukan penyelidikan. Polisi menangkap ZU bersama rekannya MJ di salah satu kos di Jalan Rakalin Raya, Kota Makassar. ZU merupakan mantan karyawan di perusahaan tersebut dan jadi pelaku utama pencurian. Modus operandinya, jadi ada pelaku yang kita sudah amankan 2 orang itu ke tempat tersebut, kemudian membawa congkel, obeng, dan alat-alat untuk membuka brankas. Kemudian dia langsung masuk dengan memanjat pagar, kemudian langsung membuka brankas itu, kemudian melarikan diri. Kenapa bisa mulus untuk kejahatan tersebut? Karena pelaku si yang satu ini dengan inisial Z
itu adalah mantan karyawan di perusahaan tersebut. Dan dia sudah semenjak dari kejadian tersebut ada 1 bulan lebih lah dia sudah resign atau keluar. Selain menangkap kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang sisa hasil pencurian, pakaian hingga perkakas untuk membobol kantor. Keduanya kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kami akhiri Kompas Pagi sampai di sini, saudara. Saya Indra Bakti, tetaplah di Kompas TV Independen terpercaya untuk rangkaian acara kami selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu dan sampai jumpa.